Peresmian apa sih seperti itu? Ini peresmian ya secara simbolis 100 posko relawan ya Gema Maharani Nusantara yang merupakan untuk pendukungan Ganjar Pranowo menjadi presiden untuk tahun 2024 sebagai presiden ke-8. Harapan kami dengan bergulirnya 100 mulai dari 100 karena ini se-Indonesia ya 100, 500, 1000 sampai 10.000 sehingga se-Indonesia akan terbentuk di posko-posko kemenangan Ganjar Pranowo presiden. Jadi posko relawan Puan apa sih? Ya, karena kita wadahnya itu GPMN namanya, Gema Perjuangan Maharani Nusantara. Jadi itu wadah ini mendukung ya sebagai relawan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Ini posko berapa nih Pak yang jadi? Ini memang simbolis yang pertama, 100 dan 100 ya. Nah, ini rencana nanti Jawa Tengah, terus juga Jawa Barat, Jawa Timur dan seterusnya dan akan bergulir seluruhannya. Sebelumnya sudah berapa provinsi yang di 27. Kita 27 provinsi yang sudah terbentuk ya di Indonesia. Ini berarti tingkat kota ya Pak? Ini. Ya, insya Allah nanti yang lain menyusul mulai dari kota Depok, mungkin Jawa Barat, mungkin juga disusul oleh Banten dan juga mungkin Cianjur dan sebagainya. Ini arahan dari DPP sendiri kan untuk Pak Ganjar ya Pak? Ya. Nanti ada nggak sih manuver-manuver lain ketika Mbak Puan yang diajukan gitu untuk maju sebagai calon sendiri? Kan ini kan sudah diputuskan ya melalui induk partainya bahwa Ganjar yang diberikan mandat menjadi presiden dan juga Pak sebagai petugas partai di PD Perjuangan dan ditunjuknya Ibu Puan Maharani sebagai ketua tim pemenangan. Artinya dalam hal ini Mbak Puan lah yang akan insya Allah menjadikan Pak Ganjar sebagai presiden. Oh, berarti bukan sebagai calon, jadi sebagai ketua relawannya ya Pak? Iya. Ya. Pak, nanti pergerakan dari relawan ini apa aja sih Pak yang akan dilakukan? Ya tentunya terus akan mengikuti perkembangan politik nasional ya yang mana kan kemarin juga sudah bagaimana perkembangannya sama-sama tahu kan bagaimana partai-partai pendukung ya bagaimanapun juga kita relawan itu mempunyai hak suara dan punya ruang yang sangat signifikan dalam hal pemenangan presiden ini. Menyikapi politik identitas sendiri bagaimana Pak nanti Pak? Nah itulah harapan kami dengan adanya posko-posko ini bukan hanya sekedar posko untuk kumpul-kumpul tapi juga disebut tempat untuk mengedukasi masyarakat diantaranya bicara masalah politik identitas tersebut yang mana bahwa sudah pengalaman terjadi contohnya di DKI dulu ya itu kan gara-gara politik identitas kan jadi semacam artinya itu pembelajaran yang kurang bagus dalam hal demokrasi Indonesia ini. Kalau dari sini segmennya nanti yang dibidik apa aja Pak? Ya kita sih mungkin karena ini mayoritas milenial, saya kira mungkin yang masih berpotensi kaum milenial ya, yang sekarang disebut dengan kaum Z ini ya, saya kira mungkin itu kita punya target sasarannya. Targetnya sama upaya-upaya yang dilakukan nanti seperti apa Pak untuk merekrut ke suara-suara milenial yang hampir 40% ya Pak? Ya, berbagai macam kita edukasi. Mungkin dengan pola permainan, ya permainan kayak sekarang kan olahraga yang digemari kayak katakanlah futsal, voli, ya yang sekarang gemar. Yang mungkin juga olahraga ekspor, ya yang sekarang digemari. Dan juga nggak mungkin juga untuk kemungkinan kita juga mungkin mengadakan satu katakanlah turnamen TikTok lah atau mungkin ya mana yang paling bagus, yang paling berkesan. Tapi TikTok yang memberikan pesan-pesan moral. Gitu, saya kira bukan TikTok sembarangan ya, tapi TikTok pesan-pesan moral. Netral. Lanjut aja Pak terkait nanti pergerakannya sendiri Pak, berapa sih kalau dari relawan GPMN sendiri ya. sudah merekrut berapa banyak relawan Pak? Waduh, itu luar biasa sekali ya. Kita aja sekarang dari keanggotaan sekitar 20.000. Itu by name by address. Dan sudah kita punya database tersendiri. Insya Allah kita sudah lengkap lah, tim kreatif, tim database semuanya. Makanya kita mungkin akan sinkron konsep-konsep kita dengan induk kita punya di RTPP semua. Kalau dari kacamata Bapak sendiri, Pak Ganjar itu seperti apa sih, sosok seperti apa dan nanti kemungkinan akan disosialisasikan juga ke masyarakat? Ini agak menarik nih, tentunya kenapa kita juga memilih Pak Ganjar, yang mana bahwa Pak Ganjar ini di belakang Pak Ganjar
itu berdiri panji-panji ideologi Pancasila. Satu, ya, yang mana bahwa jadi artinya kemenangan nantinya Pak Ganjar bukan kemenangan GPNN, bukan kemenangan Partai PD Perjuangan, bukan kemenangan Hanura, bukan juga kemenangan P3, kemenangan Perindo, tapi kemenangan Indonesia secara utuh. Karena akan membawa mengemban masalah ideologi Pancasila itu, yang mana bahwa ya sekarang kan sudah mulai tergenerasi bicara masalah butir-butir dan poin-poin daripada 5 Pancasila sila tersebut. Targetnya bisa menambah suara berapa nih Pak di keseluruhan dari kalau bicara mas target kita harus sebanyak-banyaknya ya, apalagi kita melihat mapping kita kan Jawa Barat kan kemarin kan pengalaman melihat dari Kamtijak kemarin kan Jawa Barat kan kita agak kurang beruntung ya. Nah kita akan genjot lagi mungkin daerah-daerah yang kira-kira belum menang dengan pola-pola kita belajar dari yang dulu-dulu. Kalau Jawa Barat sendiri kan sebetulnya bukan basis dari Pak Ganjar ya Pak? Iya. Nah, nanti masuknya akan seperti apa sih? Nah itulah yang menjadi tantangan kita ya. Jadi kita harus treatmentnya tentu akan berbeda-beda. Pengalaman dari yang dulu seperti apa kita pelajari, sisi kelemahannya, kenapa kita bisa kalah di sana. Ya, namun kita punya treatment tersendiri lah dengan memakai tim-tim relawan kita sendiri. Nanti akan kolaborasi dengan partai-partai pengusung. Saya kira ada kemungkinan. Nah ini pun juga pada saat pembentukan resmi pokok juga hadir di sini pakai pendukung kita Hanura. Ya, yang hadir juga, yang memberikan support moral lah. Artinya ya, memberikan gambaran satu pandangan, satu langkah terkait dengan masa dipilihnya Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden yang didukung oleh PD Perjuangan. Siap. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Saya dari Metro TV. Oh ya. Tambahan sedikit ini dengan adanya posko relawan Puan Maharani, Puan apakah ini menandakan bahwa nanti Pak Ganjar itu nanti akan bersanding dengan Mbak Puan pas Pilpres? Oh bukan, jadi memang ini GPN sendiri itu lahir sebelum adanya penunjukan Pilpres ya, karena memang secara historis GPN ini dibentuk karena apa? Karena kecintaan kita kepada benang merahnya Bung Karno yang juga sekarang Bapak sebagai cucunya daripada Bung Karno, yang kita kedepankan bicara masalah ideologi Pancasila dan rasa tanggung jawaban kepada negara kita itu Indonesia. Nah jadi agak berbeda sekarang. Jadi jangan salah, bahkan sekarang kan Mbak Puan sudah ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Untuk di Depok sendiri berapa banyak kira-kira relawan yang turun? Untuk Depok ya kita mungkin kalau sekarang kan baru 11 kecamatan ya, pembentukan itu terkait jumlah per kecamatan Pak sekarang. Jadi setiap kecamatan sekarang di Depok ada 11 kecamatan ya, dibentuk struktur kepengurusannya semuanya berjalan terus. Sudah membentuk dari pengurusan sampai tingkat apa Pak? Mulai dari tingkat provinsi, terus kabupaten sampai ke istilah kita PAC ya, dan kecamatan. Yang sudah terbentuk di Kota Depok sendiri? Ada 6 kecamatan. Untuk saat ini mungkin karena Depok baru ya, mungkin sudah terbentuk 6 kecamatan dari 11 kecamatan. Ya. Apa aja Pak? Dari 11. Kecamatan apa aja? Kecamatan Sukmajaya, Beji, Cipayung, Cimanggis, Cinere kalau nggak salah. Nanti selesai untuk 11 kecamatan kapan Pak? Dalam waktu dekat ini. Ya, bergulir terus akan. Dalam waktu dekat mungkin ada agenda apa gitu untuk dilakukan para relawan ini? Oh, kita akan konsolidasi jaringan yang ada di Kota Depok. Terus kita akan berkomunikasi bersilaturahmi untuk membentuk posko yang ada di kecamatan di Kota Depok. Kalau kolaborasi dengan relawan-relawan Ganjar yang lain Pak gimana Pak? Kita tidak menutup diri juga, kalau silakan saja ya. Kalau memang merasa untuk penguatan, di sini pun juga hadir tadi ada dari aliansi relawan Ganjar juga hadir juga yang sudah berkomitmen ingin coba berkolaborasi dengan kita untuk melihat di titik mana yang kira dianggap kurang kuat di sana. Contohnya di mana Pak? Di kecamatan mana kalau di Depok? Di Depok Mungkin daerah kota ya, di Sukmajaya, kayak Sukmajaya, Pancoran Mas, itu karena basis dari tim-tim tetangga kita yang sebelah gitu kan. Nah itu kita akan perkuat nanti di sana, karena ya kita konsolidasi jaringan dulu lah. Kita akan memperkenalkan GPN ini, visi misinya dan programnya, dan kita akan melibatkan semua lapisan masyarakat, semua relawan yang ada di Kota Depok. Pak nama lengkap siapa Pak? Dadang Misal
Saya Pembina. Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina. Ya.